Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau saat teduh sejenak. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari dengan segala ucapan syukur kita bagi Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Lebih dalam ku menyembah.
Kami tinggikan Engkau Tuhan, karena sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau adalah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan perbuat dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah. Kau masih memberikan kami hidup. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Baik perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan, bahkan juga sesama kami. Kami mohon ampun Bapa. Biar saat ini kami boleh datang dengan hati yang tulus Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan apa adanya kami Bapa. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang boleh mendengar, kami boleh diberkati, kami boleh diingatkan akan kebaikan dan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang paling besar. Dia lebih besar dari segala masalah kita. Mari kita mengagungkan kebesaran Tuhan. Kita mau katakan betapa hebat dan betapa kuatnya Allah kita. Kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Tuhan, aku rindu. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, kami senantiasa merindukan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena tanpa-Mu Tuhan, kami tidak akan bisa berjalan sendiri ketika kami mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan selalu dalam hidup kami. Kami pada saat ini Tuhan mau mendengarkan firman-Mu supaya kami melalui firman-Mu ini kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan akan janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tetap berdiri tegap teguh iman kami di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh sampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan baik di tempat ini bahkan di rumah, biarlah juga Tuhan mengurapi mereka dengan kuasa Roh Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, pemberitaan firman Tuhan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian dari Alkitab kita yang terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai ke 30. Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke 30. Saya akan membacakan bagi kita semuanya, Bapak Ibu dapat menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Filipi 2 ayat 19 sampai 30. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku kepadamu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah persahabatan yang baru. Persahabatan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita membutuhkan seorang teman yang dekat atau seorang sahabat untuk berbagi duka, untuk berbagi suka ya. Setiap kita selalu rindu akan seseorang yang sangat mengerti diri kita. Nah, kalau kita melihat persahabatan yang ada di dunia ini yang terjadi, seringkali persahabatan terkadang tidak memiliki motivasi yang benar. Ada beberapa orang yang mengalami punya sahabat karena hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, ada juga yang
mereka bersahabat karena memiliki hobi yang sama atau minat yang sama atau pekerjaan yang sama. Itu yang menjadi suatu persahabatan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu kita mau melihat bagaimana ciri dari persahabatan di dalam Kristus atau persahabatan yang terjadi di antara orang-orang yang percaya menurut firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa persahabatan menurut Kristen itu adalah suatu jantung. Ya, jantung yang seharusnya menjadi jantung kehidupan di dalam kita berjemaat satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa pria dan wanita itu diciptakan oleh Allah untuk hidup di dalam suatu hubungan atau relasi persahabatan dengan Allah. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan Allah sangat rindu ya bersahabat dengan manusia. Dan kita lihat bagaimana kerinduan Allah berjalan bersama manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa di dalam sebuah taman Eden pada hari yang sejuk ya pada saat itu. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu adalah sahabat-sahabat Allah. Karena kerinduan Allah adalah memiliki persahabatan atau hubungan yang dekat dengan manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi kita melihat persahabatan antara Allah dan sesama itu hancur. Oleh karena apa? Oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga mengakibatkan putusnya persahabatan dengan Allah bahkan dengan sesama kita. Kita melihat bagaimana satu dengan yang lain bersahabat karena hanya kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, sehingga ini memotivasi tujuan yang tidak benar. Dan ini diakibatkan oleh karena putusnya persahabatan kita dengan manusia karena dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang digambarkan oleh seorang tokoh mengatakan bahwa kita itu seperti landa ya, yang saling mendekat ketika musim dingin untuk saling menghangatkan. Tetapi di sisi yang lain, landa akan saling menancapkan durinya untuk sehingga menjauh lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang terjadi karena dosa. Persahabatan kita dengan Allah bahkan dengan sesama kita hancur dan putus. Nah, tetapi kita bersyukur bagaimana karya Tuhan Yesus yang terjadi di kayu salib, di mana Tuhan Yesus sendiri telah menghancurkan penghalang antara kita dengan Allah. Bahkan tembok pemisah permusuhan itu telah dihancurkan oleh Tuhan melalui karyanya di kayu salib. Sehingga persahabatan kita dengan Allah itu dipulihkan. Dan karya penebusan Kristus yang terjadi di kayu salib itu juga memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Sehingga Yesus sendiri menyebut para murid-muridnya itu sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita kembali melihat dalam Filipi 2 ayat 19 sampai 30, kita mendapatkan suatu petunjuk yang sangat menakjubkan mengenai dua sahabat Paulus, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 4 ciri ya, 4 ciri dari persahabatan Kristen yang kita akan belajar bagaimana persahabatan antara Paulus, Timotius, dan Epaphroditus. Nah, ciri yang pertama itu kita bisa lihat pada ayat 19 sampai 28 bahwa ciri yang pertama dalam persahabatan Kristen itu adalah kita harus memiliki kasih yang tulus ya. Memiliki kasih yang tulus. Kalau kita melihat bahwa Timotius ini adalah seorang anak muda yang berasal dari suatu kota yang bernama Derbe atau Listra ya. Dan ibunya itu bernama Eunike dan dia punya seorang nenek bernama Lois. Nah, melalui Paulus, Timotius telah menjadi Kristen sehingga dia disebut sebagai anak di dalam Tuhan ya. Nah,
antara Paulus dengan Timotius, mereka adalah sahabat karib yang menggambarkan hubungan antara ayah dan anaknya, ya. Hubungan antara ayah dan seorang anak. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Timotius sering mendampingi Paulus di dalam perjalanannya ke Filipi, ya, di dalam pelayanan di jemaat Filipi. Bahkan Timotius juga bersama-sama dengan Paulus waktu Paulus dipenjarakan. Ya, jadi dua sahabat ini saling bersama-sama, ya, terus bersama-sama baik dalam pelayanan bahkan di dalam penjara juga. Sehingga apa? Sehingga Paulus memuji Timotius sebagai sahabatnya. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-20, kita lihat, saya bacakan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, Paulus memuji Timotius bahwa tidak seorang pun seperti Timotius yang tulus memperhatikan kesejahteraannya. Karena apa? Karena Paulus melihat orang lain hanya mementingkan diri mereka sendiri. Sehingga Paulus sangat mengasihi Timotius. Nah, inilah sahabat dari Paulus, ada Timotius. Kemudian sahabat Paulus yang kedua adalah Epaphroditus, ya. Nah, Paulus juga sangat mengasihi Epaphroditus. Kita lihat pada ayat 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus juga memuji Epaphroditus. Karena apa? Karena Epaphroditus juga benar-benar memperhatikan keselamatan Paulus. Epaphroditus adalah sahabat yang sangat loyal dalam segala kehidupannya, di dalam pelayanan, ya, kepada Paulus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari dua sahabat Paulus ini, kita lihat ada satu sikap yang sangat harus kita teladani, yaitu apa? Persahabatan itu muncul dari apa? Kasih yang tulus untuk orang lain, ya, di mana Timotius, Epaphroditus dan Paulus, mereka saling memiliki kasih yang tulus dari sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa persahabatan itu juga dihasilkan lewat suatu perhatian, ya, perhatian yang tulus kepada orang lain. Nah, kasih yang tulus kepada orang lain tidak boleh dibatasi kepada mereka yang sudah Kristen. Jadi kasih yang tulus ini juga kita wujudkan, kita lakukan kepada orang lain yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Nah, persahabatan juga merupakan suatu cara yang terbaik dalam kita menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum percaya, ya. Ketika kita mau menginjili orang lain, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal, ya, mengenal orang tersebut, kemudian kita menjalin suatu persahabatan. Nah, ketika persahabatan itu sudah terjalin dengan dekat, disitulah kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang tersebut, ya. Jadi persahabatan dan penginjilan itu saling berdampingan, ya, saling menyatu. Dengan memberikan perhatian, maka sahabat kita bisa kita menangkan, ya. Nah, itu yang pertama, sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua dalam persahabatan Kristen adalah kita memberikan perhatian yang sama. Nah, perhatian dalam persahabatan yang sama terhadap kepentingan Yesus Kristus itu berbeda sepenuhnya dengan kepentingan orang sekitar, ya. Kita lihat pada ayat 21 dikatakan 21b, bukan kepentingan 21 ayat 21, ya. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita utamakan dalam persahabatan itu adalah kepentingan daripada Yesus Kristus, bukan kepentingan diri kita atau kepentingan pribadi kita. Sehingga persahabatan Kristus itu merupakan suatu kedekatan yang sangat dekat, yang disebut
sebuah persekutuan, ya, sebuah persekutuan. Nah, persahabatan ini bukan dihasilkan karena minat atau hobi yang sama, tetapi kita memiliki suatu kepercayaan yang sama. Kita memiliki rasa aman, bahkan keterbukaan yang muncul dari fokus yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus. Itu yang menjadi fokus dalam persahabatan kita. Oleh karena itu, Paulus menyebutkan kedekatan ini dengan sebutan saudara kepada Epafroditus, bahkan kepada Timotius. Dia menganggap mereka bukanlah orang lain, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan, di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Nah, kita semua memiliki kebutuhan untuk dapat berbicara, ya, dengan mereka yang memiliki kepercayaan yang mendalam dari kita, di mana kita boleh memberikan motivasi, memberikan saling mendoakan satu dengan yang lain, dengan sahabat-sahabat kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga menjadi persahabatan Kristen itu adalah apa? Kita memiliki visi yang sama. Nah, persahabatan Kristen timbul dari visi dan sasaran yang sama dalam kehidupan kita. Mari kita lihat pada ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang menolong bapaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Timotius melayani bersama dalam pekerjaan Injil. Dan itulah visi yang sama, memberitakan Injil. Bahkan Epafroditus adalah seorang rekan sekerja. Kita lihat pada ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepada kamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Nah, di sini kita melihat bahwa pentingnya untuk bertemu dengan orang-orang Kristen lain, supaya kita boleh saling bersekutu, bahkan saling mendoakan, ya. Seperti Epafroditus ada seorang rekan sekerja Paulus, dan kita melihat bahwa Injil itu mempererat persahabatannya dengan orang-orang lain yang mereka injili. Nah, oleh karena itu di dalam gereja kita saling melayani, baik hamba Tuhan, majelis dan jemaat, kita bersama-sama melayani dalam pekerjaan Injil. Dan itulah visi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kemudian ciri yang keempat, yang terakhir adalah resiko dan peperangan. Apa yang dimaksud di sini? Kita lihat bahwa Paulus menyebut Epafroditus sebagai seorang rekan sekerja, rekan pelayanan, bahkan rekan seperjuangan. Itu bisa kita dari ayat 25. Nah, 3 kata saudara, rekan sepelayanan, bahkan rekan seperjuangan ini memiliki arti bahwa mereka itu memiliki simpati, memiliki pekerjaan, bahkan bahaya yang harus dihadapi itu sama. Mereka memiliki perjuangan, bahkan penderitaan yang sama. Nah, kita adalah rekan seperjuangan dalam menghadapi pertentangan tentang iman Kristen yang seringkali kita dihina, bahkan dicemooh dengan kepercayaan kita. Nah, oleh karena itu persahabatan itu adalah kita saling mendukung dalam kehidupan kita. Kita saling mendukung dalam melawan ketidakbenaran di dalam dunia ini ketika kita dihina oleh karena kita percaya kepada Kristus. Sehingga kita lihat bahwa Epafroditus itu dipersiapkan untuk mempertaruhkan nyawa demi sahabatnya Paulus. Nah, ia juga menunjukkan keberanian demi Paulus. Seperti yang kita lihat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, bahwa ia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, kita mau belajar seperti Epafroditus, Timotius, bahkan Tuhan Yesus, bahwa kita mau mempertaruhkan hidup kita bagi orang lain untuk menemukan kehidupan ataupun persahabatan yang sejati. Sehingga kita di sini mengambil satu sikap bahwa kita mencari sahabat itu adalah untuk kepentingan Tuhan kita Yesus.
untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Nah, inilah suatu sukacita sejati yang diharapkan, yang dialami ya Paulus dalam kehidupan, dalam pelayanannya, dalam persahabatannya dengan Timotius dan Epafroditus. Mari kita lihat pada ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi kita harus memiliki 4 ciri dalam menjalin persahabatan dengan orang-orang lain. Ya, baik dengan sesama orang percaya, bahkan dengan orang yang belum percaya. Jadi ciri yang pertama bahwa kita harus memiliki kasih yang tulus. Kemudian kedua, kita memiliki perhatian yang sama. Ketiga, kita punya visi yang sama, yaitu melakukan pekerjaan Kristus. Kemudian yang keempat, kita harus bersama-sama menghadapi resiko peperangan rohani yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar dari firman-Mu ini. Ketika kami menjalin suatu persahabatan dengan orang lain Tuhan, kami menerapkan 4 ciri yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Supaya kami memiliki kasih yang tulus kepada mereka tanpa kami memiliki kepentingan pribadi, tetapi kami sungguh-sungguh mengasihi sahabat-sahabat kami, bahkan kami memberikan perhatian, bahkan kami juga memiliki visi yang sama, yaitu adalah memberitakan Injil-Mu. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai resiko dan peperangan rohani yang terjadi, biar kami sama-sama saling mendoakan dan saling tolong-menolong. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau menjadikan kami sebagai sahabat-Mu ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dengan segala keterbatasan kami, dengan segala ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sahabat sejati bagi kami Tuhan, yang mengerti atas segala yang kami alami, yang kami rasakan, yang terjadi dalam hidup kami. Engkau yang menjadi penghibur, Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami juga melakukan itu kepada saudara kami, sahabat-sahabat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar. Biarlah firman yang sudah kita dengar boleh kita lakukan dalam tiap hidup kita. Mari kita angkat pujian bagai Raja Wali. Bersama Dia ku tak akan goyah, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar.
bersama Dia. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Doa berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membuka kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Allah. Kiranya kasih Allah Bapa dan pengasihan daripada Yesus Kristus, bahkan dari penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan untuk warta. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Doakan terus visi kita ya, dalam 1 tahun 1 orang yang sudah dimuridkan dapat memberikan 1 murid. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga mari jaga kesehatan kita masing-masing ya. Tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap Rabu jam 19.20 kita ada persekutuan doa ya. Mari kita ikuti bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.